Mendengar kata-kata kucing hitam itu, wajah Suling berubah. Dia berjalan maju dan menampar kepala kucing hitam itu. Berhentilah menyombongkan diri. Aku hanya bertanya padamu, bagaimana rencanamu mengembalikan 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi? Dengan ekspresi yang sangat serius, Suling bertanya. Selama kamu dapat membantu kaisar ini kembali ke kondisi puncaknya, belum lagi 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi, bahkan jika kamu menginginkan lebih, kaisar ini dapat memberikannya kepadamu. Kucing hitam itu tidak marah karena Suling memukulnya. Wajahnya penuh dengan senyuman, dan setelah mengeong, dia dengan cepat berkata, "Heh, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana mengembalikan 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi." Suling segera mendengus dingin. Dia membuka tungku apung dan mengirim kucing hitam ke sisi tungku, berkata, "Saya tidak peduli seberapa kuat Anda berada di puncak Anda. Saya hanya ingin bertanya, kapan Anda bisa mengembalikan saya 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi?" Aku. Meong. Kaki kucing hitam itu bergetar dan bulunya bergetar. Melihat Suling dengan ekspresi serius, dia berkata, Aku benar-benar tidak mampu membayarnya kembali sekarang. Jika Anda tidak dapat membayar saya kembali, lalu mengapa Anda masih bersikap angkuh? Suling memarahi. Aku sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa dengan itu. Dulu, kaisar ini. Kucing hitam itu baru saja akan menyombongkan diri lagi. Di masa depan, kamu tidak boleh menyebut dirimu, kaisar ini, di depanku. Kamu harus menyebut dirimu sendiri, Ben Miao Miao, mengerti? Suling berkata dengan dingin. Saya mengerti. Selama Anda tidak membiarkan saya mengembalikan 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi itu, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Kucing hitam itu dengan cepat berkata. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu hitam kecil. Adapun 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi, kamu tidak perlu mengembalikannya. Suling menyipitkan matanya dan tertawa, karena kamu adalah kaisar iblis, ada harus banyak keterampilan bela diri pada Anda kan? Kucing hitam itu tiba-tiba merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang. Bocah di depannya ini terlalu rakus. Bagaimana teknik kultivasi tingkat kaisar bisa dihilangkan dengan begitu mudah? Teknik kultivasi dibagi menjadi Elo Rang, Profound Rang, Earth Rang, Heaven Rang, King Rang, Emperor Rang, dan di atas itu, bahkan ada beberapa teknik kultivasi yang sangat langka dan tidak memiliki peringkat. Suling segera meminta teknik kultivasi tingkat kaisar. Ini tidak masuk akal, oke? Ada apa? Kamu tidak melakukannya. Mata Suling berkilat dengan sedikit kedinginan sebelum dia melanjutkan, kompor apung milikku ini sangat panas. Jika aku melemparmu ke dalam, kamu tidak akan merasakan sakit dan kamu akan berubah menjadi barbeque. Bulu di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kucing hitam itu dengan cepat berkata, bukankah itu hanya teknik kultivasi tahap kaisar? Kaisar ini, oh tidak, Ben Miao Miao pernah menjadi kaisar iblis. Semudah membalikan tangannya ketika dia dengan santai mengeluarkan Royal Grade teknik kultivasi, ayo, kaisar ini akan mewariskan teknik kultivasi kepadamu. Tepat ketika kucing hitam itu menyelesaikan kalimatnya, sebuah mnemonik segera terbang ke benak Suling, menyebabkan dia tidak dapat menyingkirkannya. Seni pedang membelah langit, metode Ki peringkat kuning. Suling membaca mantra di benaknya. 8 kata pertama membuat Suling mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Apakah kamu serius? Tatapan Suling menjadi dingin saat dia menatap kucing hitam itu, dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja aku bicarakan adalah teknik Emperor Tier, bukan teknik Yellow Tier. Apakah itu lelucon bagimu untuk memberiku teknik Yellow Tier? Apakah Anda percaya bahwa saya akan melemparkan Anda ke dalam tungku penyulingan pil sekarang? Sial, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kucing hitam itu memandang Suling seolah-olah sedang melihat orang yang terbelakang, dan berkata, teknik saber pembelah kekosongan adalah teknik pedang yang saya temukan hanya setelah mencari melalui banyak bidang bintang yang berbeda. Ini adalah teknik pedang yang dapat diratakan meskipun itu hanya teknik kultivasi peringkat kuning sekarang, selama Anda terus berlatih, seiring dengan peningkatan kultivasi Anda, teknik pedang ini akan berkembang menjadi bumi, surga, atau bahkan kaisar legendaris, atau bahkan tingkat kaisar. Mendengar kata-kata ini, Suling tertegun. Dia berpikir dalam hati, teknik pedang ini benar-benar harta karun. Namun, dia berpura-pura menjadi gelap dan dengan dingin berkata, bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak? Ben Meo tidak pernah berbohong. Kucing hitam itu berkata dengan dingin.
Suling bertanya. Itu tidak menyombongkan diri. Saat Ben Miao Miao berada di puncaknya, dia memang bisa menyapu semuanya. Kucing hitam itu membual seolah sedang pamer. Heh, lalu kamu tidak menjadi kucing, dan bahkan mendarat di tanganku. Suling tertawa ringan dan berkata, ah, aku tidak tahan memikirkan masa lalu. Bahkan jika aku berubah menjadi keadaan ini, akan sulit untuk mengatakan apapun tentang itu. Itu menghirup udara dingin. Saat hendak mengingat apa yang terjadi tahun itu, Suling menampar kepala kucing hitam itu dan berkata, baiklah, jangan pikirkan itu di depanku. Kucing hitam itu segera mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Aku masih harus berpartisipasi dalam ujian pavilion pedang raja besok. Sekarang, masih ada 20.000 kristal mistik tingkat tinggi yang tersisa. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Dia berencana untuk keluar dan makan sesuatu, tetapi Suling tiba-tiba menyadari bahwa kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Dia tidak mau membuang waktu lagi untuk makan. Aku benar-benar sial memiliki kucing sepertimu. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah melangkah ke lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Suling dengan dingin menatap kucing hitam itu dan berkata, kamu harus memberiku kompensasi di masa depan. Kompensasi? Tapi bukankah aku baru saja memberimu teknik kultivasi? Kucing hitam itu bingung. Kamu adalah orang yang mengembalikan 30.000 kristal mistik bermutu tinggi kepadaku. Di masa depan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda karena menunda saya meningkatkan kultivasi saya. Suling, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan serius. Kucing hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah menaiki kapal bajak laut. Baiklah, berhentilah mengatakan bahwa aku tidak akan menjagamu. Aku tidak bisa menggunakan 20.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Ambil 10.000 kristal Xuan bermutu tinggi ini. Suling mengeluarkan sebagian dari kristal bermutu tinggi. Kristal Xuan dan melemparkan yang tersisa ke Black Cat. HMPH, setidaknya kamu punya hati nurani. Kucing hitam itu dengan dingin mendengus pada Suling saat berbicara. Kemudian, kucing hitam itu melangkah maju dan mulai menyerap 10.000 tinggi, kristal mistik tingkat 10.000 kristal mistik tingkat tinggi semuanya diserap oleh kucing hitam setelah beberapa saat namun, kucing hitam itu menunjukkan ekspresi yang mengatakan belum puas. Namun, saat ini, Suling sudah berpikir keras. Tidak tahan mengganggu kultivasi Suling dan hanya bisa dengan patuh berbaring di samping Suling. Pada saat ini, Suling mengedarkan seni penciptaan di benaknya. Seiring waktu berlalu, cahaya bintang mulai beredar di belakangnya. Itu sangat mempesona dan gemilang. Melihat pemandangan ini, kucing hitam itu langsung membuka matanya. Mau tidak mau ia terkejut dan berpikir, teknik kultivasi anak ini bahkan lebih menakutkan daripada milikku. Sayangnya, tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah, jadi dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan metode kultivasinya. Anak ini, masa depannya layak dinantikan. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu tersenyum, lalu menutup matanya dan kembali tidur. Saat Suling mengedarkan seni penciptaan bintang, dia terus menyerap kristal mistik bermutu tinggi. Cahaya bintang beredar di sekitar tubuh Suling dan menyehatkan tubuh Suling. Saat Suling menyerap ki mistik, konsentrasi ki mistik di laut ki Suling meningkat. Kristal mistik bermutu tinggi menghilang dari telapak tangan Suling satu persatu. Ki mistis yang diserap oleh Suling memasuki tubuh Suling dan mengalir melalui garis meridiannya. Bum-bum. Seketika, dua suara gemuruh terdengar dari dalam tubuh Suling. Kemudian, aliran kabut putih muncul dari tubuh Suling. Pada saat ini, Suling merasakan darah di tubuhnya terbakar dengan kekuatan. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan membuka matanya, kilatan dingin segera keluar dari mata Suling. Merusak. Suling meludahkan beberapa kata dan berteriak dengan suara rendah. Pada saat ini, Suling merasakan darah di tubuhnya bergolak dan ki mistisnya mengamuk di dalam. Segera setelah itu, Suling merasa pusaran kecil ki mistis telah terbentuk di dalam tubuhnya. Pusaran air ki mistis adalah manifestasi dari pil mistis yang memadatkan. Begitu seorang seniman bela diri memasuki ranah asal, inti mendalam akan terbentuk di tubuh mereka. Jadi, kemunculan Profound Chores adalah simbol dari seorang seniman bela diri yang masuk ke alam asal. Pada saat ini, pusaran ki mistis muncul di dalam tubuh Suling. Ini berarti bahwa Suling hampir saja memadatkan inti Xuan. Dia benar-benar telah membentuk ki vortex yang mistis. Pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di sebelah Suling dengan malas menggeliat dan berkata, sepertinya kamu telah melangkah ke lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Mungkin.
Suling tersenyum bahagia dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Menyadari ekspresi kaget di wajah Suling, kucing hitam itu hanya bisa mengerutkan alisnya. Matanya dingin dan ganas saat menatap Suling dengan serius. Ini sebenarnya hanya pemurnian tubuh tingkat ke-7. Anda telah dengan jelas memadatkan pusaran energi yang dalam, tetapi alam dan tingkat kultivasi Anda belum mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Apa yang sedang terjadi? Kucing hitam terkejut. Dia berpikir, tidak heran orang ini sama dengan orang itu, mampu membentuk lebih dari satu Xuan Core. Pada saat ini, kucing hitam itu tiba-tiba teringat pada seorang teman lama yang memiliki 3 pil mistis. Meskipun agak tak terbayangkan, itu memang muncul. Tidak hanya itu, teman lamanya yang memiliki 3 inti Xuan adalah ahli yang menggetarkan surga saat itu. Dia bahkan lebih kuat darinya. Menurut pengetahuan kucing hitam, mereka yang bisa membentuk lebih dari 1 inti Xuan akan memiliki masa depan tanpa batas. Karena inilah kucing hitam itu tidak berani percaya bahwa anak di depannya benar-benar mampu mengembunkan pusaran energi yang dalam ketika dia sedang memperbaiki tubuh tingkat ke-7. Ini karena memadatkan pusaran energi yang mendalam pada pemurnian tubuh tingkat ke-7 berarti bahwa ketika dia mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-8, anak ini akan dapat memadatkan pusaran energi yang mendalam lainnya. Ketika dia menerobos alam asal, dia bisa membentuk 2 inti mendalam di tubuhnya. Sepertinya kaisar ini benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Anak ini tidak hanya melatih teknik kultivasi penempaan tubuh yang mengerikan, dia juga memiliki tubuh yang menakutkan. Kucing hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat menatap tajam ke arah Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Suling sangat bingung dan mengerutkan kening. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat seorang seniman bela diri dengan lebih dari 1 Xuan Core. Akibatnya, dia tidak tahu apa arti mendalam pusaran energi mendalam yang dia kental ketika dia berada di tingkat ke-7 dari alam penyempitan tubuh yang diwakilinya. Kamu bajingan kecil, orang yang benar-benar bodoh memiliki keberuntungan. Cepat dan berterima kasih kepada leluhur dan biarkan mereka memadatkan pusaran energi yang mendalam ketika kamu hanya berada di tingkat ke-7 dari alam penyempurnaan tubuh. Meong, kata kucing hitam kepada Suling sambil tersenyum. Apa maksudmu? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. HMPH, pusaran energi yang dalam adalah simbol pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dan Anda, saat ini pada pemurnian tubuh tingkat ke-7, benar-benar memadatkan pusaran air energi yang dalam. Ini juga berarti bahwa ketika Anda melangkah ke tingkat ke-8 pemurnian tubuh, Anda pasti akan menjadi mampu memadatkan pusaran air energi mendalam lainnya. Ketika Anda masuk ke alam asal, Anda akan memiliki 2 inti mendalam. Bocah bodoh, apakah Anda mengerti sekarang? Ekspresi kucing hitam serius. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kamu benar-benar bodoh." Pak. Mendengar kucing hitam itu memanggilnya konyol, Suling langsung merasa tidak senang. Dia menampar kepala kucing hitam itu dan memarahi, "Siapa yang idiot? Aku hanya tidak mengerti. Ini hampir fajar. Karena kamu lahir dari orb iblis surgawi, kamu seharusnya bisa memasuki laut auraku seperti orb iblis surgawi. Aku akan berpartisipasi dalam ujian pavilion Raja Pedang sekarang, jadi tidak nyaman bagiku untuk membawa kucing bersamaku. Lebih baik kamu memasuki laut auraku." Sambil melirik kucing hitam itu, Suling berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan pergi denganmu." Kucing hitam itu langsung mengangguk dan menghilang dari pandangan Suling. "Kamu bisa pergi sekarang. Ben Miao Miao sudah memasuki aura CMU. Jika kamu berbicara di Laut Kiku, adakah yang bisa mendengarmu?" Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. "Omong kosong. Tentu saja tidak. Bola iblis surgawi telah menjadi satu denganmu, dan percakapan antara Anda dan saya sebagian besar melalui semangat." Kucing hitam itu menjelaskan. Kalau begitu aku lega." Suling tersenyum dan berkata. Setelah itu, Suling merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar. Saat dia berjalan keluar dari pintu, sinar matahari yang hangat menyinari wajah Suling. Suling memiliki senyum tipis di wajahnya. Saat ini, dia sudah melangkah ke tingkat ke-7 pemurnian tubuh dan kekuatannya telah meningkat banyak. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia melawan mereka yang berada di alam asal tingkat 4, dia masih berada dalam posisi tak terkalahkan. Hari ini, ujian akhir pavilion Raja Pedang sangat penting bagiku. Lawan terbesarku adalah Wang Huan, Li Qianluo, dan Huang Hongyu, yang tampaknya menyembunyikan kekuatannya.
Tatapan Suling langsung berubah serius saat dia bertanya dengan suara berat. Saat ini, Suyun dan Suhai berjalan dari jauh. Melihat Suling yang bersinar dengan cahaya musim semi dan penuh percaya diri, Suyun tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Ayah, putramu telah menembus pemurnian tubuh tingkat ke-7. Karena dia tinggal di klan Su, Suling tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Saat ini, melangkah ke pemurnian tubuh tingkat ke-7 adalah sesuatu yang membahagiakan. Selain itu, Suling memberitahu Suyun Shan bahwa dia telah menerobos sekali lagi juga akan membuatnya lebih nyaman dengan keselamatan Suyun. Tidak perlu khawatir, ayah adalah apa yang harus dilakukan seorang anak. Bagus, bagus, bagus. Dalam sekali tarikan napas, dia mengucapkan kata, baik, sebanyak 3 kali. Suyun sangat bersemangat saat dia berkata, kalau begitu, aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu lagi. Ya. Suling mengangguk berat. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ayah, hari ini adalah ujian terakhir. Saya ingin pergi sendiri. Saya berharap Anda dan Tetua Agung tinggal di rumah dan menunggu kabar baik saya. Ini. Su. Yun terkejut. Kemudian, dia menatap Suhai dan bertanya, Penatua Agung, bagaimana menurutmu? Ling Er sudah dewasa. Dia pasti ingin memberi kita kejutan, jadi tentu saja aku setuju. Dengan senyum ceria, Suhai merasa sangat bersyukur dan berkata dengan penuh semangat. Suyun Shan mengangguk puas pada Suling dan berkata, putramu tidak akan pernah mengecewakanmu. Kata Suling dengan nada serius. Matanya dipenuhi dengan tekad. Setelah itu, Suling berbalik dan pergi. Suyun Shan berdiri di belakangnya dan memperhatikan lama sampai sosok Suling berangsur-angsur menghilang. Baru saat itulah Suyun Shan tidak bisa menahan nafas dan berkata, Ling Er akhirnya tumbuh dewasa. Wan Er, jika kamu melihat Ling Er, kamu mungkin akan merasa bersyukur. Pada saat ini, Suyun Shan tertawa pelan, tapi masih ada air mata yang mengalir dari sudut matanya. Suhai mengikuti di sampingnya dan berkata, Yun Shan, masa lalu tidak lagi sama. Setelah meninggalkan klan Su, Suling berjalan menuju tempat latihan seni bela diri. Saat kucing hitam itu berbaring di lautan auranya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku benar-benar tidak menyangka ayahmu akan begitu baik padamu. Tentu saja. Suling berkata dengan percaya diri. Tapi dia menyembunyikan sesuatu darimu. Tahukah kamu? Kucing hitam yang berbaring di lautan aura Suling mengubah tubuhnya yang lembut dan lentur. Ia segera mengeluarkan meong dan berkata, jika kamu tidak tahu, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Black Cat, Suling tertegun. Dengan pengalaman 2 masa hidupnya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Suyun menyembunyikan sesuatu darinya. Selain itu, hal yang disembunyikan Suyun Shan darinya jelas merupakan masalah yang sangat penting. Jika dia tidak salah menebak, itu pasti ada hubungannya dengan ibunya sendiri. Berpikir sampai di sini, Suling merasa lega. Dia menghela napas panjang dan berkata, setiap orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri. Anda tidak terkecuali, bukan? Kucing hitam itu tertegun sesaat ketika mendengar ini. Itu segera tersenyum dan tetap diam. Namun, hatinya sangat terkejut. Benar-benar ada seorang ayah dan seorang anak laki-laki. Pantas saja bocah ini memiliki tubuh yang sangat aneh. Jadi ternyata ayahnya adalah seorang ahli yang tiada tara. Tapi sayangnya, anak ini tidak tahu. Kucing hitam itu tertawa dan memuji. Kota Qinyang yang mungil ini benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Secara alami, Suling tidak tahu apa-apa tentang pikiran kucing hitam. Dia masih belum jelas tentang asal-usul ayahnya dan identitas ibunya. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Suling saat ini masih merupakan penilaian Balai Raja Pedang. Saat ini, Wang Huan, Li Qianluo, dan Huang Hongyu telah tiba di pusat lapangan latihan. Orang-orang dari pavilion Raja Pedang, Du Yanshan, dan San Qian juga berdiri di samping mereka. Adik Suling, kamu akhirnya mau datang. Melihat Suling muncul, Li Qianluo segera melangkah maju. Meski ada senyum lembut dan indah di wajahnya, ada sedikit rasa dingin di matanya. Sialan Suling, dia benar-benar berani membohonginya. Dia telah dengan jelas berjanji kepadanya bahwa dia akan mengizinkan Dan Wu Chen untuk mengambil bagian dalam ujian Akademi Alkimia. Namun, dia tidak melihat Dan Wu Chen sampai akhir proses pendaftaran. Ini membuatnya sangat marah. Benar, identitas sebenarnya dari Li Qianlou yang tampan ini tidak lain adalah Luo Qianli dari Asosiasi Alkemis.
Namun, Luo Qianli telah menggunakan teknik penyembunyian dan bahkan mengubah penampilannya. Kalau tidak, dengan temperamennya yang unik, Suling pasti sudah melihatnya sejak lama. Suling sebenarnya berani membohonginya, mengatakan bahwa Dan Wuchen akan berpartisipasi dalam ujian Akademi Bela Diri Alkimia, menyebabkan dia mengalami saat-saat yang buruk. Secara alami, dia sangat membenci Suling, dan ingin dia membayar harganya. Melihat Li Qianluo menerkam ke arahnya, wajah Suling membeku dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Persetan! Li Qianluo ini, bagaimanapun juga, tetaplah seorang master. Meskipun dia, Suling, agak tampan, dia seharusnya tidak bisa memikat pria, bukan? Apalagi, orientasi seksual Suling tidak menjadi masalah. Li Qianluo hendak memeluknya. Hobi aneh macam apa ini? Suling mengelak, menyebabkan Li Qianluo merindukannya. Tapi Li Qianluo tidak berencana melepaskan Suling, dia langsung berteriak marah dan pura-pura marah sambil berkata dengan dingin, "Kakak Suling, kamu tidak terlalu dingin padaku tadi malam." Saya. Suling tertegun. Dia sangat terkejut. Dia tanpa sadar mengulurkan jarinya dan tidak bisa tidak menunjuk ke wajahnya sendiri. Kemudian, dia memandang Du Yanshan dan yang lainnya yang berdiri di sekelilingnya. "HMPH, kamu masih menolak untuk mengakui hutangmu?" Segera, dia mendengus dingin dan menerkam ke arah Suling Luo, berpura-pura malu. Dia sudah tampan, tapi saat ini dia terlihat lebih menawan, seperti wanita. Du Yanshan dan yang lainnya yang berdiri di samping semuanya sangat terkejut. Dua tuan tua di depan mereka saling berpelukan di siang hari bolong. Apa-apaan ini? Secara khusus, jari-jari Li Qianluo seputih daun bawang dan setipis pohon willow. Ketika dia tersenyum jahat, ada sedikit pesona dalam nada suaranya, membuatnya terlihat seperti seorang wanita. Suara lembutnya membuat hati orang bergetar. Bahkan Du Yanshan, yang berada pada level setinggi itu, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Uhuk-uhuk. Sesaat kemudian, Du Yanshan langsung bereaksi. Dia tidak bisa mentolerir pemandangan di depannya. Tidak pantas bagi dua pria untuk saling berpelukan. Dia segera terbatuk ringan dan berkata kepada Suling, "Sudah waktunya." "Du senior, aku..." Suling tampak ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Li Qianluo ini benar-benar tidak peduli dengan citranya. Namun, bagaimana Suling bisa tahu bahwa alasan Li Qianluo bertindak seperti ini adalah untuk membalas dendam padanya? Saya mengerti. Kuil Du Yanshan telah memutih. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun, jadi dia secara alami mengerti bahwa selera anak muda akhir-akhir ini agak unik. Adegan di depannya hanya bisa dianggap sebagai adegan kecil. Lagi pula dia tidak berciuman di tempat, jadi setidaknya dia bisa menerimanya. Melihat ekspresi, saya mengerti, Du Yanshan, Suling ingin menangis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghilangkan masalah ini hari ini. Apakah kamu masih ingin memelukku? Dengan ekspresi tak berdaya, jejak ketidaksenangan melintas di mata Suling saat dia memarahi. Adik Suling, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang, aku tidak akan pernah seperti ini lagi di depan orang lain. Li Qianluo terkekeh saat meninggalkan pelukan Suling, berpura-pura malu saat berbicara. Suling tiba-tiba merasa bahwa dia tidak hanya tidak bisa mencuci muka sampai bersih hari ini, dia juga takut dia tidak akan pernah bisa mencuci muka sampai bersih selama sisa hidupnya. Kepada Tuhan, saya mohon, bisakah Anda segera menyingkirkan pria tampan yang bau ini, momok yang bau, secepat mungkin? Li Qianluo terkekeh. Dia telah mencapai tujuannya dengan sengaja menggoda koran, Resurrection Lear. Siapa yang menyuruh Suling untuk membohonginya dan mengatakan bahwa Dan Wuchen akan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri Pil? Suling tidak pernah membayangkan bahwa masalah kecil menyinggung seorang wanita akan menjadi sangat menakutkan. Jika Suling tahu bahwa menyinggung seorang wanita begitu merepotkan, dia pasti akan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyinggung perasaannya lagi dalam hidup ini. Cukup. San Qian, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan tawa. Namun, saat melihat penampilan Suling, hatinya dipenuhi amarah. Dia dengan dingin menatap Suling dengan tatapan tajam sambil berteriak, "Sekarang aku akan menjelaskan aturan ujian akhir." Mendengar ini, Suling segera menjadi serius, dan Li Qianluo juga berhenti tersenyum. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Adapun Wang Huan, ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Huang Hongyu juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat ini, San Qian dengan dingin berkata, penilaian Pavilion Raja Pedang adalah untuk menguji kemampuan tempur seseorang.
Hari ini adalah ujian terakhir, dan hanya satu dari kalian berempat yang akan menang. Dengan demikian, sidang terakhir ini diatur untuk diadakan di Pegunungan Hewan Ajaib. Apa? Mendengar kata-kata San Qian, Huang Hongyu dan yang lainnya semua terkejut. Bahkan Suling terkejut. Rentang gunung binatang ajaib ini bukanlah dunia seniman bela diri biasa. Itu adalah tempat di mana semua binatang iblis dan binatang iblis tinggal. Akibatnya, tidak ada manusia yang tinggal di Magic Beast Mountain Range. Meskipun ada beberapa prajurit yang berkeliaran di sekitar gunung, mereka semua muncul berkelompok untuk menghindari serangan binatang ajaib dan binatang iblis. Jika prajurit biasa diserang oleh binatang iblis, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya praktisi bela diri yang sangat kuat yang berani berkeliaran di Magic Beast Mountain Range sendirian. Namun, San Qian telah mengatakan bahwa jika mereka berempat berpartisipasi dalam putaran terakhir ujian, tidak ada bedanya dengan meminta mereka pergi ke pegunungan binatang ajaib untuk mati. Karena, meskipun mereka berempat jenius, kekuatan mereka hanya ada di alam penyempurnaan tubuh dan alam asal. Begitu mereka melangkah ke pegunungan binatang ajaib, mereka bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan Wang Huan, pria yang selalu tenang dan pendiam, sedang mengerutkan kening saat ini. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian Pavilion Raja Pedang karena dia ingin bergabung. Dia ingin menghapus penghinaan yang dideritanya dan tidak datang ke sini untuk mati. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia memasuki Magic Beast Mountain Range sendirian, dia pasti akan mencari kematian. HMPH, dasar pengecut. Melihat ekspresi kaget di wajah Huang Hongyu, San Qian mendengus dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan binatang ajaib. Kali ini, alasan mengapa saya meminta Anda untuk berpartisipasi dalam putaran final ujian adalah karena niat Pavilion Raja Pedang. Kakak laki-laki tertua dan saya hanya bertanggung jawab untuk mengirim Anda ke pegunungan binatang ajaib. Setelah mendengar penjelasan San Qian, Huang Hongyu dan yang lainnya menghela nafas lega. Ekspresi serius Wang Hu juga tersapu. Senior San, bolehkah aku tahu sesepuh mana yang menemani kita ke pegunungan Magical Beast Mountain? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik perempuannya telah diterima oleh Old He sebagai murid dan langsung memasuki Pavilion Raja Pedang. Dia seharusnya tidak perlu berpartisipasi dalam tes tahun ini. Jika Old He membawa mereka untuk berpartisipasi dalam penilaian, Suling mungkin bisa bertemu dengan Little Sister Su beberapa kali. Begitu banyak omong kosong. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Setelah menatap Suling dengan dingin, ekspresi San Qian sedingin es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Melihat sikap San Qian, ekspresi Duyan Shan langsung berubah jelek. Namun, tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun saat ini. Kalian berempat, kita bisa berangkat sekarang. Masih ada jarak untuk pergi ke pegunungan binatang ajaib, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk sampai di sana pada sore hari. Duyan Shan berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, dia pergi dengan San Qian mengikuti di belakangnya. Suling dan yang lainnya saling memandang sebelum segera menyusul. Pada siang hari, di bawah pimpinan Duyan Shan, Suling dan yang lainnya tiba di pegunungan binatang ajaib yang terletak 300 mil barat laut kota Qingyang. Pegunungan binatang ajaib. Medannya berbahaya, dan binatang buas sering berkeliaran. Di samping pegunungan binatang ajaib ada lembah yang dalam yang disebut Lembah Raja Naga. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat naga sejati jatuh. Ketika Suling dan yang lainnya tiba di pintu masuk Magic Beast Mountain Range, mereka dikejutkan oleh raungan menakutkan yang datang dari dalam gunung. Raungan marah ini mengguncang dunia. Agar binatang iblis dapat membuat raungan yang mengerikan, setidaknya harus memiliki kekuatan binatang iblis peringkat 5. Suling berkata dengan suara yang dalam saat matanya mengungkapkan jejak keseriusan. Tidak buruk. Dari apa yang aku lihat, binatang mengerikan itu adalah binatang mengerikan peringkat 6. Ini setara dengan puncak alam asal bagi kalian manusia. Kucing hitam itu terbaring di laut Qi Suling. Secara alami, itu bisa dengan jelas mendengar raungan binatang buas yang telah didengar Suling. Namun, Suling hanya bisa menebak secara kasar kekuatan binatang iblis itu, sedangkan kucing hitam itu bisa langsung menilainya. Di dunia yang rumit ini, selain keberadaan prajurit, ada juga binatang setan dan binatang setan. Begitu binatang iblis menerobos ke peringkat ke-9, itu akan menjadi binatang ajaib dari peringkat pertama.
Jika binatang iblis menjadi binatang iblis, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Oleh karena itu, ketakutan sebenarnya dari para prajurit bukanlah binatang iblis, tetapi binatang iblis. Alasan mengapa pegunungan hewan ajaib begitu ditakuti oleh prajurit adalah karena binatang ajaib sering muncul. Di kedalaman pegunungan binatang sihir, bahkan ada binatang ajaib tingkat tinggi. Jika mereka menemukannya, mereka akan mati tanpa keraguan. Menakutkan. Itu hanya binatang mengerikan peringkat 6, namun itu sudah setara dengan seorang ahli di puncak alam asal. Binatang iblis ini terlahir dengan kekuatan bertarung, mereka jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Suling terkejut. Heh, kamu seharusnya senang bahwa ini bukan binatang ajaib kelas 6. Kalau tidak, hanya dengan kalian, selama kamu berani menginjakkan kaki di sini, kamu pasti akan mati. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin melawan binatang ajaib dari peringkat ke-6, Anda memerlukan setidaknya perhatian pribadi dari seorang ahli dari alam yin-yang. Dengan dengusan ringan, kucing hitam itu berkata dengan datar, namun, kota Azursan ini adalah tempat yang sangat kecil. Tidak mungkin ada ahli alam yin-yang di sini. Kekaisaran Lan King, hanya ada segelintir ahli tahap yin-yang. Alam yin-yang. Suling tidak bisa menahan tawa pahit. Lagi pula, Kekaisaran Lan King hanyalah sebuah kerajaan dan belum mencapai tingkat negara kuno. Sudah dianggap cukup baik untuk memiliki 1 atau 2 ahli tahap yin-yang. Lagi pula, begitu seorang prajurit melangkah ke alam yin-yang, dia akan selangkah lagi untuk menjadi manusia yang berdaulat. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tidak akan pernah bisa mencapai alam yin-yang. Ini karena bagi praktisi bela diri, tingkat atas alam yin-yang dan tingkat bawah alam yin-yang adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Seorang sin bela diri sudah cukup untuk membunuh ratusan ahli alam yin-yang. Namun, satu ascendan fenomena yin yang tidak dapat membunuh ratusan ascendan fenomena surgawi. Ini adalah perbedaan antara alam berdaulat dan alam prajurit biasa. Begitu seorang kultivator melangkah ke alam martial sin, mereka akan menjadi penguasa suatu wilayah dan memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Bagi seluruh benua Morning-Moon, Kekaisaran Kabut, bagaimanapun juga, hanyalah sebuah negeri kecil. Itu sudah cukup mengesankan untuk memiliki ahli panggung yin-yang. Ya. Seekor binatang ajaib dari peringkat ke-6 setara dengan ahli alam yin-yang. Seekor binatang ajaib dari peringkat ke-7 setara dengan paragon manusia. Seekor binatang ajaib dari peringkat ke-8 setara dengan Earth Paragon. Seekor binatang ajaib dari peringkat ke-9 setara dengan paragon. Kucing hitam itu tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan sangat santai, saat itu, meong ini tidak terkalahkan, jadi membunuh penguasa langit semudah membalikkan tangannya. Kamu bisa mati jika tidak membual? Mendengar kata kucing hitam itu, Suling segera menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata, ya. Bagaimanapun, itu sekarang tergeletak di laut Ki Suling, dan Suling tidak bisa mengenai kepalanya. Kamu. Suling ingin menarik kucing hitam itu keluar dari laut Ki-nya untuk memukulnya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar Du Yanshan berkata dengan nada berat, semuanya, ini adalah pintu masuk ke pegunungan binatang ajaib. Suling kemudian menarik kembali pikirannya dan mendengarkan kata-kata Du Yanshan dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Du Yanshan melanjutkan, Junior San Qian dan aku hanya bisa mengirimmu ke tempat ini. Tetua yang mengantarmu ke pegunungan binatang ajaib adalah penatua awan putih murni Pavilion Raja Pedang. Saat Du Yanshan selesai berbicara, seorang pria parubaya kurus mengenakan jubah yang sangat panjang melihat ke seluruh tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan pedang yang dia lihat. Rambutnya putih keperakan seperti salju, tetapi hanya ada sedikit kerutan di wajahnya. Dia dengan cepat berjalan di depan Suling dan yang lainnya, dan berkata perlahan, kalian berempat, saya pemimpin tim Anda, Tetua. Nama saya Bai Qing. Begitu dia melihat Bai Qing, Du Yanshan dengan cepat menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya. Dia menyapa, Penatua Bai Qing. San Qian tidak berani mengudara saat dia menyapa Bai Qing, Penatua Bai Qing. Yanshan, San Qian, misimu sudah selesai. Kamu bisa kembali ke Pavilion Raja Pedang dulu. Bai Qing mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Ya, Penatua Bai Qing. Setelah Du Yanshan menyelesaikan bagiannya, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh San Qian. Suling dan yang lainnya menyaksikan sosok Du Yanshan dan San Qian menghilang dari pandangan mereka. Hanya pada saat ini mereka berbalik dan melihat pria parubaya berambut putih di depan mereka. Mereka dengan penasaran bertanya, Penatua Bai Qing, mungkinkah selain kita,
ada orang lain yang berpartisipasi dalam ujian di Pegunungan Binatang Ajaib. Mendengar pertanyaan itu, Viking menatap Suling dan yang lainnya dalam-dalam dan tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Perekrutan Pavilion Pedang Raja ditujukan untuk seluruh Kekaisaran Lanking. Termasuk kalian semua, Pavilion Raja Pedang telah merekrut 40 orang kali ini di seluruh Kekaisaran Lanking. Begitu banyak? Mendengar ini, Suling tertegun sejenak sebelum dia berseru kaget. Haha, 40 orang ini semua akan dikirim ke Magic Beast Mountain Range untuk ujian akhir. Pada akhirnya, hanya kalian berempat yang tersisa. Setelah beberapa tawa, Viking menjelaskan. Bagaimana dengan 36 orang yang tersingkir? Li Qianluo tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tingkat kematian mencapai 90%. Tatapannya menjadi dingin saat Viking berkata dengan datar. Dia kemudian memandang Li Qianluo dan berkata, jika kamu pergi sekarang, itu akan terlambat. Setelah Anda mengikuti saya ke Pegunungan Binatang Ajaib, akan sangat sulit bagi Anda untuk pergi. Mengapa begitu sulit untuk pergi? Huang Hongyu mengerutkan kening saat dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Pegunungan Binatang Ajaib sangat berbahaya. Setelah Anda masuk, Anda akan menjadi sasaran binatang buas yang ganas. Setelah Anda meninggalkan pasukan, Anda akan dengan mudah mati di tangan binatang buas itu. Viking menjelaskan. Viking kemudian memandang Suling dan yang lainnya dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, baiklah, sekarang kalian semua harus membuat keputusan akhir. Apakah kalian ingin berpartisipasi atau mundur? Aku akan berpartisipasi. Hampir tanpa pikir panjang, Suling langsung berkata. Bahaya. Kebetulan sekali. Hal yang paling tidak ditakuti Suling adalah bahaya. Hei, saudara Suling ikut serta, aku juga akan ikut serta. Li Qianluo tertawa. Wang Huan, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh yang sama seperti sebelumnya, berhenti sejenak sebelum berkata dengan dingin, aku akan berpartisipasi. Aku. Huang Hongyu sepertinya membuat keputusan yang sulit. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tekad, saya juga ingin berpartisipasi. Ya. Viking mengangguk puas dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Fiuh. Siluet Viking berkedip saat dia berlari ke Pegunungan Hewan Ajaib dengan kecepatan yang sangat cepat. Tatapan Suling terkunci pada Viking, dan dia segera mengikuti. Li Qianluo mengikuti di belakang Suling, dan Wang Huan juga bergegas maju. Huang Hongyu tidak berani keluar dari grup. Segera, mereka tiba di hutan terluar Pegunungan Binatang Ajaib. Pegunungan Binatang Ajaib adalah tempat di mana binatang iblis berkeliaran merajalela, terutama di kedalaman Pegunungan Binatang Ajaib. Bahkan prajurit kekuatan asli tidak akan berani melangkah sembarangan di sana. Lagi pula, di Pegunungan Binatang Ajaib akan muncul dari waktu ke waktu. 4. Babak terakhir dari ujian ini adalah untuk melihat siapa yang mendapatkan inti binatang buas paling banyak. Sekarang kita telah tiba di hutan terluar Pegunungan Binatang Ajaib. Akan sering ada binatang kelas 3 dan di bawahnya yang berkeliaran. Dengan kekuatanmu, membunuh mereka seharusnya tidak terlalu sulit. Viking menghentikan langkahnya dan menatap Suling dan yang lainnya di belakangnya. Dia kemudian melanjutkan, ingat, saat berburu binatang iblis, jangan memasuki kedalaman Pegunungan Binatang Ajaib. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, tatapan Viking menjadi dingin. Dia dengan dingin berkata, apakah kalian semua bisa lulus ujian akhir atau tidak akan tergantung pada kemampuan kalian. Penatua Viking, apakah Anda tidak ikut dengan kami? Suling tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan menunggumu di sini. Viking berkata tanpa ekspresi, kamu memiliki total 6 jam. Dalam 6 jam, kamu akan berkumpul di sini. Siapapun yang berburu inti binatang paling banyak akan menjadi pemenangnya. Ya. Mendengar ini, Suling mengangguk. Aturan Viking sangat sederhana. Penilaian ini untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan inti binatang paling banyak. Viking, apakah ini 4 pria yang diminta oleh Old He untuk kamu pimpin? Dari kelihatannya, mereka tampak seperti 4 sampah. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Sebenarnya layak bagi Elder He untuk secara khusus mengirimimu untuk memimpin tim. Tiba-tiba, suara mencaci maki terdengar dari dekat. Mendengar ejekan itu, Suling dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka kemudian menoleh untuk melihat pembicara, mata mereka sedingin es. Namun, Suling dan yang lainnya tidak bertindak gegabah. Lagi pula, orang yang berbicara langsung memanggil nama Viking.
Ini berarti dia pasti seseorang dari Sword King Pavilion. Suling dan yang lainnya tanpa sadar melirik Bai King. Pada saat ini, Bai King terkekeh dan perlahan berkata, "Penatua Du Xiang, mereka berempat adalah orang-orang biasa. Mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang Anda bawa." Bai King, ada baiknya kamu mengetahui hal ini. Alasan mengapa penatua dia meminta Anda untuk membawa mereka berempat ke sini hanya karena mereka terlalu lemah, dan takut mereka semua akan mati di sini. Penatua, yang dipanggil Du Xiang, adalah seorang pria paruh baya. Dia memiliki sepasang mata yang dingin, dan cahaya di matanya setajam pisau. Dia menatap Bai King dengan dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa Anda dapat naik ke kepala saya hanya karena Elder He menghargai Anda." Setelah mendengar kata-kata Du Xiang, Bai King hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Suling. Nyatanya, alasan dia datang untuk memimpin tim kali ini adalah karena Old He ingin dia melindungi hidup Suling bagaimanapun caranya. Adapun alasan mengapa Old He memiliki permintaan seperti itu kepadanya, itu karena murid langsung Old He yang baru saja diterima adalah saudara perempuan Suling. Awalnya, Bai King ingin menolak permintaan Old He. Bagaimanapun, dia sebagian melindungi Suling. Ini akan sedikit melanggar aturan Pavilion Raja Pedang dalam merekrut siswa baru. Namun, ketika Bai King melihat adik perempuan Su, dia sangat terkejut. Dia kemudian menyetujui permintaan Old He. Karena, bakat alami adik perempuan Su dalam martial Dao terlalu mencengangkan. Terlebih lagi, kekuatan jiwa yang mendominasi itu, juga tak terbayangkan. Bai King yakin jika Old He tidak mengambil Little Sister Su sebagai muridnya, dia pasti sudah menjadi murid akademi. Awalnya aku berpikir bahwa bocah ini adalah adik perempuan Su, dan paling tidak akan menjadi jenius yang tiada taranya. Tapi sekarang sepertinya dibandingkan dengan adik perempuan Su, dia benar-benar jauh lebih rendah. Tersenyum pahit tanpa daya, Bai King mengalihkan. Pandangannya jauh dari Suling. Sudah ada dendam antara Du Xiang dan Bai King. Ketika dia melihat Bai King memberi Suling tatapan khusus, sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran. Segera, Du Xiang menurunkan pandangannya, menatap pemuda tampan di belakangnya, dan berkata dengan suara muram, "Aku akan menyerahkan pria itu kepadamu saat kita membunuh binatang iblis nanti." Penampilan tampan muda itu cukup tampan. Namanya Duyu dan dia adalah sepupu jauhnya. Meskipun dia masih muda, dia adalah seorang ahli di alam asal tingkat 3. "Paman, jangan khawatir. Saat kamu melihatnya lagi, dia pasti sudah menjadi mayat." Duyu dengan dingin tertawa saat matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia kemudian dengan dingin menatap Suling dan berkata, "Ya." Du Xiang mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke Bai King dan dengan dingin tertawa, "Bai King, putaran terakhir ujian hanya 6 jam lamanya. Apakah kamu masih tidak akan membiarkan mereka berangkat?" "4 Tuan, ini adalah kartu asuransi jiwa. Jika Anda menemui bahaya saat berburu binatang iblis, Anda dapat langsung memecahkan kartu kayu ini. Dengan begitu, saya akan tahu bahwa Anda dalam bahaya dan pasti akan bergegas ke sisi Anda tepat waktu." Bai King menatap Du Xiang dalam-dalam. Dia tahu bahwa Du Xiang menyembunyikan niat jahat. Karena itu, dia mengeluarkan 4 tablet kayu biasa dari dadanya dan menyerahkannya kepada Suling dan yang lainnya saat dia berbicara. Setelah menerima kehidupan, kartu tabungan, Suling dan yang lainnya berterima kasih kepada Bai King. Kemudian, dia mendengar Wang Huan berkata, "Saya akan pergi ke timur." Kemudian, sosok Wang Huan menghilang dari pandangan orang banyak. Wang Huan adalah tipe orang yang suka bepergian sendirian. Karena itu, dia memutuskan untuk berangkat sendirian ke arah tertentu. Suling tidak terlalu banyak berpikir dan juga bergegas ke arah yang berlawanan dari Wang Huan. Li Qianluo memiliki senyum di wajahnya saat dia mengejar Suling. Huang Hongyu, di sisi lain, berdiri terpaku di tempat sejenak saat dia berjuang di dalam hatinya. Tetap saja, dia mengertakkan gigi dan menyerang ke arah utara. Perjalanan ke Mountain Range of Magical Beasts ini adalah putaran terakhir pemeriksaan Pavilion Raja Pedang. Selama jumlah inti monster yang diperoleh mencapai beberapa teratas. Karena Wang Huan memilih timur, Suling dan Li Qianluo memilih barat sedangkan selatan adalah arah asal mereka. Oleh karena itu, keputusan Huang Hongyu untuk pergi ke utara juga tidak berdaya. Kecepatan Suling sangat cepat. Meskipun dia tidak memiliki teknik gerakan apapun untuk kultivasi, di kehidupan sebelumnya, dia memahami teknik gerakan paling indah di dunia. Karena itu, dia secara tidak sadar melakukannya. Li Qianluo mengikuti di belakang Suling.
dia merasa aneh dengan teknik gerakan suling karena dia telah melihat banyak jenis teknik gerakan yang berbeda. Namun, dia belum pernah melihat teknik gerakan yang bisa menciptakan ilusi di tempat seperti milik suling. Dengan keraguan di hatinya, Li Qianluo mau tidak mau meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke sisi suling. Dia dengan penasaran bertanya, "Adik suling, teknik gerakan apa ini?" Pada saat ini, suling dengan sepenuh hati mencari binatang iblis itu. Kakinya mendarat di dahan pohon tinggi dan dia pergi ke semak-semak. Saat ini, tubuhnya gesit seperti burung layang-layang dan gerakannya sangat cepat. Mendengar pertanyaan Li Qianluo, suling mengerutkan kening dan berkata, "Keterampilan gerakan ini disebut langkah bintang, diajarkan kepadaku oleh tuanku." Sebelum ini, suling sudah mengerti bahwa tidak peduli seberapa dalam teknik kultivasinya, itu diajarkan kepadanya oleh guru misteriusnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Langkah bintang. Saya belum pernah mendengar teknik gerakan ini sebelumnya. Tapi tadi, ketika Anda mengeksekusinya, itu sebenarnya sangat misterius. Dia telah terbiasa dengan banyak teknik peringkat surga sejak dia masih muda, tetapi dia belum pernah mendengar teknik gerakan yang disebut langkah stellar. Dan dari kelihatannya, teknik gerakan ini tampaknya lebih kuat daripada yang satu dia berlatih. Tentu saja. Anda pasti belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi yang diajarkan oleh guru saya. Suling tertawa dan berkata langsung. Setelah mendengarkan penjelasan suling, Li Qianluo tidak bisa menahan senyum. Li Qianluo tahu bahwa suling memiliki seorang master, yang identitasnya sangat misterius. Selanjutnya, dia mengajar alkemis dengan keterampilan alkimia yang kuat seperti Dan Wuchen. Ini jelas menunjukkan bahwa master di belakang suling adalah seseorang yang bisa melampaui urusan duniawi. Pada titik ini, Li Qianluo hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa suling bisa berlatih teknik gerakan mistis seperti langkah bintang. Lagi pula, mengingat betapa kuatnya gurunya, wajar baginya untuk memberikan teknik gerakan yang begitu kuat kepada muridnya. Ada gerakan di depan. Tiba-tiba, ekspresi Li Qianluo menjadi serius saat dia berbicara dengan suara berat. Ya. Wajah suling berubah serius. Dia memperlambat langkahnya dan memperlambat kecepatannya saat dia bergegas menuju arah suara. Li Qianluo mengikuti di samping suling. Ledakan. Saat suling tiba di lokasi suara, dia mendengar suara tabrakan yang mengerikan sekali lagi. Hati suling bergetar saat mendengar ini. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan matanya sendiri, dia semakin terkejut. The Fierce Sun Eagle dan Coiling Sky Python benar-benar bertarung. Li Qianluo diam-diam berbaring di samping suling. Dia menatap pertarungan di depannya dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, The Coiling Sky Python adalah binatang peringkat 4. Itu setara dengan ahli alam asal tingkat 6. Dan Fierce Sun Eagle itu jelas hanya seekor elang kecil, binatang peringkat 3. Itu benar-benar berani bertarung dengan Coiling Sky Python. Sepertinya itu pasti akan mati. Kamu benar, Fierce Sun Eagle muda memang bukan tandingan Coiling Sky Python. Suling segera menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Fierce Sun Eagle tidak jauh di depannya dengan ganas menggigit Coiling Sky Python. Fierce Sun Eagle, juga dikenal sebagai Raja Elang, adalah Fierce Sun Eagle dewasa. Itu mampu mencapai peringkat 1 atau bahkan lebih tinggi. Karena itu, bahkan Fierce Sun Eagle muda memiliki kekuatan mengerikan dari monster peringkat 3. ZZZZ. Sama seperti suling dan Li Qianluo berbicara dengan suara lembut. Fierce Sun Eagle menggunakan paruhnya yang tajam untuk menggigit tubuh Coiling Sky Python dengan kejam, menyebabkan ular piton itu menggeliat kesakitan. Tubuh ular sanca itu panjangnya 3 meter dan setebal mangkok. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola yang indah, dan sering tertidur di bawah dedaunan, menunggu makanan muncul sebelum melemparkannya ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Meskipun Fierce Sun Eagle hanyalah seekor elang kecil, kekuatannya tidak lemah. Seluruh tubuh Python ditutupi luka berdarah, dan darah mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Namun, setengah dari sayap Scorching Sun Hawk juga telah dirobek oleh Python. Pada saat ini, itu mendesis dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang ke langit. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum Fierce Sun Eagle mati total di mulut ular Python. Elang yang tidak bisa terbang di langit seperti burung yang lemah, kekuatan tempur mereka tidak perlu ditakuti. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Selama kita menjaga di sini, kita pasti bisa mengambil inti monster Fierce Sun Eagle tanpa bayaran. Selain itu, kita bahkan mungkin bisa mengeluarkan inti binatang Coiling Sky Python.
Li Qianluo berkata sambil menyipitkan matanya. Choi Ling Sky Python terluka parah, dan setengah dari sayap Scorching Sun Hawk telah patah. Selama dia dan Su Ling ada di sekitar untuk menjaganya, ketika ular piton dan Fierce Sun Hawk kelelahan, mereka masing-masing akan dapat memperoleh inti binatang. Itu benar. Su Ling sangat gembira saat dia berkata. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam laut Qi Su Ling. Dia mendengar suara itu berkata, simpan Fierce Sun Eagle muda itu. Mendengar ini, Su Ling sejenak tertegun. Dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkan sebelumnya diucapkan oleh kucing hitam itu. Dia dengan penasaran bertanya, mengapa kamu menyelamatkannya? Ada Fierce Sun Eagle dewasa di dekat sini, dan sedang menuju ke sini. Kucing hitam itu memiliki penampilan yang malas. Saat ini, ia sedang beristirahat di lautan aura Su Ling. Dengan ringan berkata, selain itu, di dekatnya, seseorang ingin membunuhmu. Ketika Su Ling mendengar bahwa kucing hitam itu dengan tenang berkata bahwa seseorang ingin membunuhnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dengan suara dingin, dia berkata, apakah kamu bercanda? Ben Yao tidak suka bercanda. Dia hanya suka menyombongkan diri. Kucing hitam itu tetap tenang saat berbicara. Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Lindungi dirimu sendiri. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, juga, jika kamu tidak menyelamatkan Fierce Sun Eagle itu, aku khawatir Fierce Sun Eagle itu akan mati. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Su Ling menggertakkan giginya tak berdaya. Lagi pula, ini adalah pegunungan binatang ajaib. Jika Su Ling menjadi sasaran para ahli lain di sini, dia mungkin akan dibunuh di sini. Karena itu, Su Ling hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan kucing hitam itu dan pertama-tama menyelamatkan Fierce Sun Eagle muda. Kemudian, dia berdoa agar Fierce Sun Eagle yang dewasa bisa menyelamatkan hidupnya. Setelah memikirkan ini, Su Ling segera mengeluarkan Desolate Heavenly Sword. Li Qianluo berbaring di sampingnya dan menunjukkan ekspresi kebingungan di wajahnya. Bukankah masih terlalu dini untuk bergerak sekarang? Fierce Sun Eagle muda akan dibunuh oleh Choi Ling Sky Python. Li Qianluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Fierce Sun Eagle itu terbunuh, aku tidak akan terlalu jauh dari kematian. Ekspresi Su Ling serius. Dia serius melirik Li Qianluo. Kemudian, Su Ling dengan eksplosif berteriak, 9 teknik pedang surgawi misterius, bayangan soliter. Dalam sepersekian detik, Su Ling bergegas keluar secara horizontal. Pedang surgawi Desolate di tangannya langsung berubah menjadi bayangan pedang. Desir-desir-desir, beberapa kali berturut-turut, 7 bayangan pedang muncul di udara. Pada saat ini, ki mistis di Su Ling. Satu-satunya bayangan dari teknik 9 pedang surgawi mistik. Ini adalah langkah kedua dari teknik 9 pedang surgawi mistik. Itu adalah teknik pembunuhan terkuat Su Ling. Dengan kekuatan Su Ling saat ini, paling banyak dia bisa menghasilkan 8 bayangan pedang, tapi bukan bayangan pedang ke-9. Namun, 8 bayangan pedang ini lebih dari cukup untuk menghadapi Choi Ling Sky Python. Meskipun Choi Ling Sky Python adalah binatang iblis tingkat 4 dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam asal tingkat ke-6, saat itulah Choi Ling Sky Python berada dalam kondisi puncaknya. Dengan kondisi Choi Ling Sky Python di depannya, Su Ling bisa membunuhnya dengan sekali serang. Su Ling telah menggunakan bayangan soliter dan 7 bayangan pedang untuk menghindari kecelakaan. ZZZZ. Semuanya seperti yang diharapkan Su Ling. Ketika 7 bayangan pedang menebas dengan ledakan, Python surgawi yang melingkar itu sama sekali tidak dapat bereaksi sama sekali. Sepasang mata ular besar mengungkapkan ketakutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan saat melihat 7 bayangan pedang dengan putus asa. Hingga tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian, darah berceceran di mana-mana. Melihat tubuh ular sepanjang 3 meter itu, Su Ling mengayunkan Desolate Heavenly Sword di tangannya. Segera memotong kepala ular itu, dia mengeluarkan inti binatang merah dari dalam. Inti binatang memiliki jejak bau amis dan masih ada darah di atasnya. Su Ling menyeka darah di inti binatang itu dan kemudian melemparkan inti binatang itu ke Li Qianluo. Aku menyelamatkan Fierce Sun Eagle. Aku akan memberimu inti binatang dari Choi Ling Sky Python ini. Dengan cara ini, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Kata Su Ling. Awalnya, Li Qianluo berencana untuk hanya menonton dari pinggir sampai Python dan Fierce Sun Eagle kelelahan dari pertempuran mereka, kemudian langsung mengambil inti binatang dari 2 binatang iblis, Python dan Fierce Sun Eagle, dan kemudian mengambilnya salah satu inti binatang dengan Su Ling. Namun, Su Ling bertekad untuk menyelamatkan Fierce Sun Eagle,
Jadi dia hanya bisa memberikan inti monster yang diperoleh dengan membunuh ular sanca itu kepada Li Qianlin. Ai, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan? Apakah menyelamatkan Fierce Sun Eagle yang sekarat ini menguntungkan Anda? Sambil mendesah tak berdaya, Li Qianluo menerima inti binatang Coiling Sky Python dan berkata dengan menyesal, jika kamu tidak menyelamatkan Fierce Sun Eagle, kita berdua bisa mendapatkan satu inti binatang, bukankah itu hebat? Saat Li Qianluo mengajukan pertanyaan, sesosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakang Li Qianluo. Li Qianluo tertangkap basah. Dengan boom, dia dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Boom. Li Qianluo dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan jika dia tidak menabrak pohon, dia akan dikirim terbang belasan meter sekarang. Uci. Dia jatuh ke tanah dan segera memuntahkan darah, wajahnya pucat. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya dan berdiri. Jie, kamu terkena telapak tangan Yin-Yinku dan kamu masih ingin berdiri? Hehe, itu hanya angan-angan. Tawa dingin yang menakutkan langsung terdengar. Mata Li Qianluo memerah. Dia memelototi orang itu yang berbicara, dan bertanya dengan suara tegas, siapa kamu? Orang yang berbicara terbungkus jubah hitam, dan wajahnya ditutupi kerudung hitam gelap. Mendengar pertanyaan Li Qianluo, dia tertawa dingin dan berkata, seseorang yang akan mati, bahkan jika aku memberitahumu siapa dirimu, apa yang dapat kamu lakukan? Mendengar ini, Li Qianluo terkejut. Dia, orang yang diambang kematian? Bagaimana ini? Mungkin. Tampaknya melihat keraguan di hati Li Qianluo, pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, hehe, angkat tangan kananmu dan lihat, apakah ada garis hitam? Mengikuti instruksi pria itu, Li Qianluo mengangkat tangan kanannya dengan susah payah dan melihat dari dekat. Seperti yang dia katakan, memang ada garis hitam. Saat ini, sosok berjubah hitam itu melanjutkan, tunggu sampai garis hitam itu mencapai hatimu, kamu pasti akan mati. Mendengar ini, hati Li Qianluo bergetar. Dia mencoba menggunakan spirit ki di tubuhnya untuk memaksa garis hitam keluar dari tubuhnya. Namun, ketika energi yang dalam di tubuhnya bersentuhan dengan garis hitam itu, dadanya sangat sakit, dan dia segera memuntahkan seteguk darah hitam. Haha, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengeluarkan racun dari Raja Hantuku. Kamu harus patuh menunggu kematian. Melihat Li Qianluo dengan paksa menggunakan roh ki-nya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan tawa keras dan mengejeknya, kecuali seorang alkemis tingkat kelima bersedia membantu Anda memperbaiki pil jantung Chongyaling misterius, Anda akan pasti mati. Mendengar ini, mata Li Qianluo langsung meredup. Alkemis kelas 5. Ini adalah Magical Beast Mountain Range, dari mana asal apotek tingkat 5. Apalagi, kota Qingyang hanyalah sebuah tempat kecil. Alkemis peringkat tertinggi adalah Presiden Persekutuan Apoteker, Yao Tong. Namun, Yao Tong hanyalah seorang alkemis peringkat keempat. Dengan kata lain, tidak ada satupun alkemis kelas 5 di seluruh kota Qingyang. Raja Hantu, datang dan buat kesepakatan, bagaimana? Suling, yang terdiam di samping, tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan seringai menghina di wajahnya. Pada saat ini, Raja Hantu merobek jubah hitam di tubuhnya, memperlihatkan wajah aslinya. Matanya galak dan ganas seolah sedang menatap musuh, dia menatap lurus ke arah Suling dan berteriak, kesepakatan apa? Ceritakan padaku, berikan penawarnya. Bagaimana? Mencibir dengan dingin, Suling menyipitkan matanya dan menatap Raja Hantu Yin dengan jijik di matanya. Dia kemudian berkata, jika saya melawan, saya khawatir Anda mungkin bukan tandingan saya. Arogan. Mata Raja Hantu menjadi dingin saat dia berteriak. Apakah begitu? Menyipitkan matanya, tubuh Suling bergetar saat gelombang ki mistis yang menakutkan langsung keluar dari Suling. Tubuh menyempurnakan tingkat ke-7. Raja Hantu terkejut. Beberapa waktu yang lalu, dia pergi ke klan Su untuk membunuh Suling, dan pada saat itu, Suling hanya memperbaiki tubuh tingkat ke-4 dan telah melukainya. Jika dikatakan bahwa Suling telah melangkah ke tingkat ke-7 pemurnian tubuh, mungkin dia benar-benar bisa bertarung dengannya. Memikirkan hal itu, wajah Raja Hantu menjadi gelap. Dia berpikir dalam hati, dengan Palevol Yin Palm saya dikombinasikan dengan racun yang saya gunakan, selama Suling tidak membalas dan menerima serangan telapak tangan saya, dia pasti akan mati. Segera setelah itu, Raja Hantu mencibir, Jie, dan berkata kepada Suling, baiklah. Hehe, keluarkan dulu setengah dari penawarnya, buktikan bahwa ada penawar di tubuhmu.
Lalu, jika aku tidak membalas dan mengambil telapak tanganmu, kamu bisa mengambil setengah penawar lainnya. Kata Suling. Dalam suara yang dalam. Suling tidak bodoh. Jika dia tidak menerima serangan telapak tangan dari Raja Hantu, tetapi Raja Hantu tidak memberinya penawar, maka dia akan menderita kerugian besar. Baiklah. Raja Hantu mencibir, dan mengeluarkan pil hijau dari dadanya, membelahnya menjadi dua. Dia melemparkan setengahnya ke Li Qianluo dan berkata, tangkap. Li Qianluo tertegun sejenak. Dia menatap Suling dalam-dalam. Namun, Suling tersenyum padanya dan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Ambil setengah penawarnya dulu. Saat ini, Li Qianluo terluka parah. Jika dia tidak memiliki penawarnya, dia mungkin benar-benar mati. Dia dengan cepat memasukkan separuh penawar lainnya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih baik. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tali hitam di telapak tangannya telah menghilang dalam sekejap. Hanya setelah melihat ramuan itu efektif barulah Suling merasa lega dan berkata, baiklah, aku akan berdiri di sini. Kamu bisa bergerak sekarang. Bajingan terkutuk, jika bukan karena kamu, apakah aku akan menjadi seperti ini? Bagus, sangat bagus. Akhirnya aku bisa membalas dendam. Hampir. Tanpa berpikir, mata Raja Hantu itu ganas dan dia mencibir. Dia kemudian memukul telapak tangannya ke arah dada Suling. Suling tidak mengelak. Dengan suara, peng, Raja Hantu kegelapan melepaskan paleful yin palmnya dan memukul dada Suling dengan keras. Dengan suara, hong, Suling terbang beberapa meter ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah hitam dan matanya merah. Ekspresinya sangat jelek. Haha, bajingan sialan. Akhirnya kau akan mati di tanganku hari ini. Raja Hantu tertawa sinting, tatapannya sangat dingin. Dia sudah lama ingin membunuh Suling dan selalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Sekarang dia memiliki kesempatan, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Dia perlahan berjalan menuju Suling. Ketika dia tiba di depan Suling, dia dengan rendah hati memandang Suling dengan sikap yang sangat dingin dan arogan dan berkata, sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Lihat di belakangmu. Suling memaksakan senyum dan memuntahkan seteguk darah saat dia mengatakan ini. Raja Hantu tertegun sejenak, dan kemudian, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat elang matahari ganas muda, yang diselamatkan oleh Suling, dengan ganas mematuk wajah Raja Hantu. Tanpa ragu, Raja Hantu dengan cepat mengelak ke samping. Suling segera mengaktifkan ki mistis di tubuhnya, dan tanpa mempedulikan lukanya, dia merangkak dari tanah dan bergegas ke sisi Li Qianduan, yang masih dalam keadaan linglung. Tindakannya sehalus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Tanpa diragukan lagi, di dalam hati Suling, dia sudah memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan Li Qianduan. Pada saat ini, dia sedang menggendong Li Qianluo. Ki mistis di tubuhnya terbakar dengan gila-gilaan, dan kecepatannya hampir mencapai batasnya. Dia berlari dengan sekuat tenaga, darah mengalir dari mulutnya, menodai pakaiannya menjadi merah. Namun, dia tidak peduli. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Setelah melihat bahwa Suling telah melarikan diri, Raja Hantu Yin berteriak keras dan mengirim telapak tangan ke arah Fierce Sun Eagle muda. Tetapi pada saat itu, Fierce Sun Eagle yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Raja Hantu. Ketika elang matahari ganas yang besar melihat Raja Hantu membunuh elang matahari ganas muda, ia mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Sepasang mata elangnya menunjukkan kilatan yang tajam, dan dengan liar menerkam ke arah Raja Hantu. Ah! Raja Hantu didorong ke bawah oleh Fierce Sun Eagle dan bertarung melawannya. Itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Suling berlari dengan panik sepanjang jalan, tetapi tidak mendengar teriakan apapun dari Raja Hantu. Dia memeluk Li Qianluo saat dia dengan cepat meninggalkan daerah itu. Hanya ketika Suling benar-benar kelelahan dan ki mistik di tubuhnya telah benar-benar terbakar, dia akhirnya berhenti dengan susah payah. Dengan bang, dia jatuh ke tanah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Suling akhirnya terbangun. Dia perlahan membuka matanya dan sebuah batu coklat keabu-abuan muncul di garis pandangnya. Dia batuk ringan. Dia merasakan sakit di tenggorokannya, seolah-olah darah mengalir keluar. Kemudian, dia memutar lehernya dengan susah payah dan menatap Li Qianlin yang sedang tidur di sampingnya. Li Qianluo masih dalam keadaan setengah tertidur. Ketika dia menyadari bahwa Suling telah bangun, dia segera berdiri dari batu. Kamu akhirnya bangun. Mata Li Qianluo memerah seolah-olah dia sudah lama tidak tidur. Dia menatap Suling dan bertanya, bagaimana perasaanmu?
Tidak buruk. Wajah Suling pucat dan bibirnya pecah-pecah. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, di mana tempat ini? Ini harus menjadi kedalaman pegunungan Magical Beasts. Li Qianluo berkata. Kenapa kita di sini? Suling tertegun sejenak. Keraguan muncul di hatinya. Namun, dia langsung bereaksi. Sebelumnya, dia melarikan diri dengan panik untuk menghindari kejaran Raja Hantu. Tanpa sadar, dia telah mencapai kedalaman pegunungan binatang ajaib. Harus dipahami bahwa jauh di dalam pegunungan binatang ajaib, ada beberapa binatang ajaib yang kuat. Jika mereka bertemu dengan binatang ajaib itu, mereka pasti akan mati. Suling mengerti bahwa jika dia sadar, apapun yang terjadi, dia tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Maaf, aku melibatkanmu. Mendesah tanpa daya, Suling tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Itu bukan salahmu. Jika bukan karena kamu menyelamatkanku, aku khawatir aku sudah mati. Li Qianluo berterima kasih kepada Suling. Dia jelas bahwa dalam situasi sebelumnya, jika dia tidak menderita serangan telapak tangan dengan nyawanya, dia pasti sudah mati sekarang. Hur. Suling dengan lembut tertawa dan dengan ringan berkata, kamu tidak perlu mengingat masalah itu. Segera setelah itu, Suling perlahan mengangkat tangan kanannya dan melihat garis hitam di pergelangan tangannya. Garis hitam memiliki sedikit warna merah darah.